Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semangat sekali Ibu Ibu. gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ibu katanya hari ini mau melakukan proses coaching ya? Ya, deg-degan. Semoga lancar ya Ibu ya. Amin. Nah, tapi sebelum Ibu melakukan proses coaching, di sini saya ingin membicarakan dulu beberapa hal dengan Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Ya. Oke, mungkin nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu. Coach ini siapa Bu? Coachingnya kebetulan Bu Cucu. Kakak sejawat Ibu berarti ya? Sejawat. Kakak sejawat Ibu. Jadi nanti saya akan mengamati Ibu, dan saya pun akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Siap Bu ya. Nanti saya akan melihat nih apakah Ibu itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga nanti saya akan melihat Ibu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sehingga dia itu dapat memberikan kata kunci ya kepada Ibu gitu. Kemudian juga nanti saya akan melihat atau mendengarkan respon atau jawaban dari coach Ibu. Nah, mungkin Ibu dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang memang harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang mana di sini prinsip coaching itu yang pertama kan ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga juga ada memaksimalkan potensi yang ada pada coaching kita ya Bu ya. Nah, sekarang mungkin sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan dulu nih yang saya mau tanyakan kepada Ibu, boleh? Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang seperti apa nih yang memang ingin Ibu kembangkan? Oke, kalau saya sih ingin mengembangkan kompetensi yang 3 itu ya Bu ya, 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh gitu, presence ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini nih yang lumayan agak-agak gitu ya Bu ya. Oke Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkannya kompetensi inti coaching yang memang ingin Ibu miliki itu ya dari ketiga yang tadi. Nah, sekarang kira-kira bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Oke, kalau saya sih Bu Elmi yang pingin banget nih saya punya gitu ya, secara spesifik tuh di mendengarkan secara aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang saya udah bilang sebelumnya Bu ya, bahwa mengajukan pertanyaan berbobot ini tuh luar biasa ya Bu ya, agak-agak jadi PR juga sebenarnya ya. Sama mendengar aktif itu kadang-kadang suka ke distract gitu. Makanya jadi saya pengen coba deh ini deh 2 hal ini, mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu Ami. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira indikator apa nih Bu? Indikator pencapaian apa dan tujuan pengembangan apa yang memang Ibu inginkan? Oke. Kalau saya sih Bu ingin bahwa nanti ketika selesai coaching ini, coach saya itu mendapat solusinya sendiri gitu. Solusi yang muncul dari dirinya sendiri gitu. Tanpa saya berikan solusinya secara langsung, tapi saya cuma ingin nge-guide aja supaya si coach ini bisa menemukan solusi itu ya Bu ya, dari dalam dirinya sendiri. Memfasilitasi ya Bu ya. Betul gitu Bu Ami. Oke Ibu, alhamdulillah nih. Saya sudah bertanyanya ya Bu ya. Nah, di sini saya memberikan semangat buat Ibu ya, agar Ibu silakan untuk segera gitu ya melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dengan coach Ibu. Dan mungkin nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi ya Bu untuk mengobrol lagi nih tentang proses coaching ini seperti apa. Oke. Boleh Bu? Boleh banget. Oke, lancar, sukses buat Ibu ya. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama juga. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam Bu Dila. Gimana Bu Cucu kabarnya? Oh gitu sih, kenapa nih? Gimana ya? Baik sih, cuman ada sesuatu yang mengganjal. Apa tuh yang mengganjal? Ada sesuatu yang selalu ada di pikiran, di hati, yang membuat saya agak sedikit galau lah. Oke, kemarin nih kan Bu Cucu nge-WA saya nih, minta bertemu, katanya ada sesuatu yang pengen diobrolin. Itu dia. Apa nih yang pengen diobrolin sama Bu Cucu nih? Permasalahan apa?
ini ya Bu ya, kan pembelajaran dan ada sekarang itu sudah berlangsung sudah hampir 1 bulan lebih ya. Saya itu kan mengajar di kelas rendah. Ternyata setelah pembelajaran berlangsung masih ada saja anak yang suka membuat keributan gitu Bu di kelas, apalagi kelas rendah. Ketika saya mengajari anak membaca, karena masih banyak yang belum bisa membaca, saya fokus mengajarkan baca, yang lainnya buat keributan gitu. Jadi intinya bagaimana sih saya bisa memanage kelas itu supaya anak-anak itu bisa disiplin gitu mengikuti pembelajaran. Siap, berarti tadi adalah Bu Cucu tuh galau gara-gara mendiamkan anak-anak supaya disiplin gitu ya, Bu Cucu gimana caranya. Nah, kita kan sekarang nih mau ada coaching ya, sedikit-sedikit dari Bu Cucu ya. Kira-kira nih dari nanti di sesi akhir coaching kita, apa sih yang Bu Cucu harapkan dari pertemuan kita? Tidak muluk-muluk ya, saya ingin setidaknya ingin mencurahkan pendapat dengan mengharapkan supaya anak didik saya itu bisa disiplin lah dalam belajar, gitu, bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama, tidak membuat keributan terus gitu. Memang saya juga mengakui kalau anak SD itu memang dalam masa atau tahap masih suka bermain ya, tapi setidaknya mereka itu harus fokus lah gitu. Jadi bagaimana saya bisa memanage kelas tersebut supaya anak-anak bisa fokus, bisa disiplin lah gitu. Oke, jadi Bu Cucu di akhir pertemuan kita ini ingin membuat anak-anak tuh supaya disiplin gitu ya, bagaimana cara menemukan cara gitu ya Bu Cucu ya. Oke, perubahan apa sih Bu Cucu dari tadi Bu Cucu udah menjabarkan permasalahan gitu, terus perubahan apa sih yang Bu Cucu inginkan gitu terjadi di kelasnya Bu Cucu? Atau spesifik terhadap anak inilah gitu. Ya, tidak muluk-muluk ya, ingin supaya belajar itu kondusif lah, supaya belajar kondusif, supaya anak-anak itu bisa memahami lah, tidak selalu membuat keributan di kelas gitu, apalagi ketika saya mengajarkan membaca gitu terhadap anak yang memang benar-benar belum bisa membaca, jadi anak yang lain itu bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa harus melakukan keributan buat kegaduhan. Jadi anak-anak tuh selalu bikin gaduh gitu ya Bu Cucu ya ketika Bu Cucu menemani anak. Nah, apa sih menurut Bu Cucu nih? Apa sih yang membuat hal itu terjadi? Gitu? Kenapa sih anak-anak tuh selalu ribut gitu? Apa ya? Coba menurut Bu Cucu. Kira-kira apa ya? Kalau mungkin saya harus merefleksikan diri, mungkin pembelajarannya yang menonjol atau mungkin saya kurang bisa menguasai strategi pembelajaran, terus atau mungkin juga kurang bisa memberikan metode-metode yang menarik gitu pembelajarannya, sehingga anak-anak itu mencari perhatiannya dengan cara melakukan keributan. Mungkin ya, refleksi saya sendiri gitu. Bagus Bu Cucu sudah bisa berefleksi gitu ya, mendeteksi kenapa sih permasalahan itu terjadi, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang nih Bu Cucu harapannya seperti apa sih ke depannya? Ya, harapannya bisa anak-anak itu ya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, bisa disiplin, bisa kondusif gitu. Setidaknya jangan melakukan kegaduhan lah, jangan melakukan keributan, bisa disiplin gitu. Ini tuh permasalahan tuh bikin Bu Cucu tadi agak galau gitu ya Bu Cucu, kepikiran gitu ya. Nah, kira-kira yang menurut Bu Cucu permasalahan ini tuh ada di level berapa? Kalau di berat kayaknya nih kamu kalau nafasnya. Iya benar karena kira-kira di level 4 lah, kalau antara 1 sampai 10 ada di level 4 ya. Jadi bagaimana bisa mengkondisikan anak, mendisiplinkan anak didik di kelas itu, yang saya lihat anak masih melakukan keributan, jadi masih di level 4 ya kalau misalnya. Dari skala 10 level 4 ya Bu Cucu, lumayan rendah ya. Iya. Oke nih. Terus Bu Cucu pingin meningkatkan ke level berapa sih nih supaya jadi kondisi idealnya menurut Bu Cucu? Kondisi idealnya supaya anak-anak itu bisa disiplin, bisa kondusif,
jam muluk-muluk lah Bu, di level 7 atau 8 juga itu sudah ideal lah kalau menurut saya, karena kalau sudah di level 10 itu berat juga ya bagi saya. Berat juga Kita itu. lihat kondisi di lapangan juga ya, Nah, gitu itu ya. tahu sendiri kan kalau anak kelas rendah bagaimana transisi dari anak PAUD ke SD itu butuh effort yang tinggi ya dari muridnya, dari saya sendiri. Sekarang nih menurut Bu Cucu apa sih langkah-langkah atau rencana yang bisa Bu Cucu lakukan gitu melihat permasalahan ini? Terutama pada anak yang suka Betul, berkegiatan ya, betul. tidak disiplin. Langkah yang pertama yang ingin saya lakukan, rencananya saya akan melakukan pendekatan secara personal, mungkin bisa mengajak anak itu untuk berbicara, mengapa kamu ya obrolan santai lah gitu, mengapa melakukan keributan, mencari tahu apa penyebabnya gitu. Terus bisa memetakan kebutuhan belajar ya, apalagi sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, jadi saya harus bisa memetakan anak itu sesuai kebutuhan belajarnya, baik dari minatnya, dari kesiapannya, ataupun dari profil belajarnya, karena ada anak yang sukanya secara gambar, visual, ataupun auditorial, ataupun dengan kinestik. Nah mungkin ini anak yang sering melakukan kegiatan itu karena gaya belajarnya itu kinestetik, jadi ingin terus bergerak. Nah, jadi saya harus memfasilitasi itu semua. Tadi Bu Cucu sudah bisa menyebutkan rencananya yang pertama pendekatan personal gitu, jadi ngajak ngobrol siswanya kenapa gitu, bagaimana caranya supaya dia nyaman di kelas gitu ya Bu Cucu ya. Sama yang kedua nih saya apresiasi banget memetakan kebutuhan belajar gitu. Karena sekarang nih belum banyak guru yang tersadar gitu ya untuk memetakan kebutuhan belajar secara spesifik gitu, sampai tadi yang Bu Cucu bilang sampai ke minat belajar, gaya belajar, profil belajarnya gimana gitu ya, itu sangat luar biasa sekali. Nah selain rencana yang dua tadi Ibu sebutkan, ada lagi nggak rencana yang kira-kira kepikiran kayaknya bisa kayak gini? Itu apa ya? Mungkin saat belajar diselingi dengan ice breaking yang menarik, terus strategi pembelajarannya yang bisa mengedepankan atau bisa dengan permainan. Karena kan anak itu kan jadi belajar sambil bermain. Jadi ketika anak-anak yang suka melakukan keributan itu jadi bermakna gitu ributnya, ya jadi ada pembelajarannya begitu. Atau mungkin yang yang akan saya lakukan itu melakukan restitusi. Jadi memanggil anak yang memang benar-benar suka melakukan keributan, kita restitusi nih bagaimana, mengapa bisa terjadi. Jadi si anak itu digali lah gitu, mengapa bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi Bu Cucu punya 5 strategi nih ya, luar biasa banget. Yang pertama tadi pendekatan personal, kemudian memetakan kebutuhan belajar, ada ice breaking juga, ada strategi pembelajaran dengan games, sama yang terakhir restitusi. Nah ini keren banget, Bu Cucu udah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, saya sekarang mau bertanya dari kelima strategi tersebut nih, yang mana sih yang mau Cucu lakuin pertama kali? Yang paling dekat nih waktunya? Paling dekat waktunya nggak muluk-muluk ya, yang mungkin levelnya masih dalam tahap rendah, bisa melakukan pendekatan dulu, pendekatan personal secara emosional. Jadi menggali mengapa anak ini bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi bisa mengetahui emosi-emosi anak. Siap. Kalau gitu, nah ini tuh kapan sih kalau dilakuinnya Bu Cucu? Secepatnya supaya masalah ini tidak berlarut-larut, supaya tidak menjadi ganjalan lagi, pikiran lagi, galau lagi. Siap. Nah untuk melaksanakan rencana tersebut nih, Bu Cucu butuh bantuan orang lain. Tentu butuh bantuan orang lain, bisa saya libatkan rekan sejawat saya untuk meminta pendapat, kira-kira solusi yang bisa dilakukan bagaimana. Walaupun saya memang sudah punya solusi sendiri, tapi boleh juga Pak minta pendapat dengan rekan
menggunakan sejawat begitu, atau bisa juga dengan meminta pendapat kepada ibu kepala sekolah. Ya berarti tadi bisa mau kolaborasi sama rekan sejawat gitu ya. Oke, baik. Itu juga bagus juga dilakukan menurut saya, karena ketika Bu Cucu nanti berkolaborasi dengan teman sejawat, jadi Bu Cucu bisa jadi banyak masukan gitu ya, banyak insight yang baru, banyak pendapat-pendapat yang baru juga. Terus mungkin juga mereka pernah mengalami kejadian yang sama gitu, jadi sharing pengalaman gitu ya Bu Cucu. Saya saling berempati. Betul. Nah, sekarang nih, dari tadi solusi yang sudah Bu Cucu paparkan, dari cerita-cerita Bu Cucu yang sudah Ibu paparkan, gimana sih tanggung jawab Ibu ke depannya nih? Komitmen Ibu atas rencana-rencana Ibu itu gimana sih? Tanggung jawab saya atau komitmen saya terhadap rencana, ya saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin supaya apa yang saya harapkan itu bisa berjalan dengan lancar, terutama anak-anak di kelas itu bisa disiplin itu dengan solusi-solusi yang sudah tadi saya rencanakan. Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah tadi saya katakan. Keren banget nih Bu Cucu. Semoga rencana-rencananya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian anaknya juga jadi kembali lebih baik lagi gitu ya. Kemudian Bu Cucu juga nggak galau-galau lagi, karena seenggaknya kita udah sharing sekarang ya Bu Cucu ya. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Gimana perasaan Bu Cucu sekarang nih setelah kita ngobrol-ngobrol? Sebenarnya dari kemarin saya telepon ibu ingin segera bercerita. Nah, setelah saya mengeluarkan unek-unek, setelah saya mengeluarkan kegalauan dan mencurahkan solusi, setidaknya ya lega banget. Jadi masalah itu tidak dipendam sendiri. Betul, gitu. Itu kan sangat tidak baik ya untuk emosi saya sendiri. Ketika ada masalah itu ya memang ada teman lah untuk harus berbagi gitu ya. Harus berbagi. Oke nih Bu Cucu, setelah ini saya juga lega gitu mendengarnya bahwa perasaan Bu Cucu sudah lega kembali gitu. Terima kasih. Sama. Nanti setelah ini supaya kita bisa lihat nih perkembangannya, menurut Bu Cucu gimana? Apa kita harus mengadakan pertemuan lagi atau gimana? Perlu banget supaya saya bisa mengevaluasi apakah rencana yang tadi saya utarakan itu apakah bisa berhasil atau tidak. Ya tentunya saya perlu coach lagi dengan ibu. Oke, Coaching lagi siap banget Bu Cucu. Nanti berarti kita minggu depan aja ya Bu Cucu ya. Ketemu lagi untuk coaching lagi, untuk diskusi lagi tentang perkembangannya gitu. Mudah-mudahan Bu Cucu sehat selalu. Amin. Masalahnya cepat selesai. Amin. Solusinya bisa cepat dilaksanakan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan gitu ya. Terima kasih banyak nih Bu Cucu udah mau sharing sama saya. Terima kasih udah ganggu waktunya ibu. Bareng-bareng kita belajar. Oke, ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Melvi. Waalaikumsalam Bu Emi. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah menyelesaikan proses coaching ya? Iya, alhamdulillah udah beres akhirnya. Akhirnya udah beres ya Bu ya. Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin sudah mengamati Ibu dalam kegiatan proses coaching tersebut dengan coaching. Nah, sekarang Bu ada beberapa pertanyaan nih setelah kemarin kita sudah melakukan, setelah saya kemarin melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang memang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Boleh ya Bu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini Ibu sudah dari kegiatan kemarin proses coaching ya, apa yang memang sudah Ibu lakukan atau Ibu dapatkan dari kegiatan kemarin? Selama kemarin coaching itu saya sudah merasa melakukan proses coaching menggunakan alur cerita ya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian saya juga bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya juga bisa membuat coaching untuk menjabarkan rencana aksinya. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat coaching menjabarkan tanggung jawab atau komitmennya gitu. Saya juga alhamdulillah kemarin sudah berhasil melakukan menghadirkan
kehadiran saya secara penuh gitu ya Bu, presence Saya gitu ya Bu ya. siap, ya. Betul. Kemudian saya juga mendengar secara aktif, saya juga memberikan feedback yang sesuai dengan kompetensi coachingnya kemarin gitu mungkin Bu. Oke. Setelah saya amati juga memang Ibu sebetulnya kemarin itu sudah sangat bagus dalam melakukan proses coaching. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah, masih harus Jadi, belajar Ibu, lagi. iya. Nah, setelah kemarin saya sudah mengamati proses coaching Ibu nih, ada beberapa catatan saya ya. Ada beberapa catatan yang memang ingin saya sampaikan gitu ya terkait hasil observasi saya. Yang pertama, Ibu sudah bagus nih dalam melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, yang mana Ibu itu sudah bisa menanyakan tujuan yang memang ingin dicapai oleh coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang memang sedang terjadi. Kemudian juga Ibu sudah mengarahkan coachingnya itu untuk dia dapat menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada coaching tersebut. Kemudian juga Ibu sudah melakukan mendengarkan dengan aktif. Ibu juga sudah fokus gitu ya, sudah fokus dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot buat Alhamdulillah. Karena kemarin itu fokusnya ya Bu ya, kita bahwa kadang takut ke distract, jadi takut gak mendengarkan secara aktif sama gak bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Pokoknya Ibu sudah luar biasa. Doa saya ke depannya Ibu semakin sukses, Amin, semakin lancar dalam menjalankan setiap proses coachingnya ya Bu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Apa tuh? Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang memang ingin Ibu kembangkan? Oke, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya nih Bu, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta ini supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi gitu ya, lebih bisa mendengarkan dengan aktif, lebih bisa menghadirkan diri saya secara penuh di situ, dan saya harus lebih bisa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang PR Saya oke. Tapi Ibu sudah luar biasa ya Bu ya. Ibu memang karena kita sebagai seorang pendidik juga memang harus terus belajar ya Bu ya. Jadi walaupun memang kita sekarang sudah berhasil, tetap kita harus terus belajar ya Bu ya untuk dapat merefleksi setiap proses yang kita lakukan. Sukses selalu untuk Bu Melvi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama juga. Lancar selalu ya Ibu ya. Siap. Oke deh Ibu, mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.